Weh, aku ada dikirim lah weh sama pas buku. Apa ya ini kira-kira weh? Nah, jadi kondisi yang dialami abangmu itu adalah alopecia areata. Nah, areata itu adalah penyakit autoimun. Dia tuh biasanya nyerang folikel rambut. Jadi rambutnya itu dia rontok-rontok dan juga biasanya bentuknya itu dia bulat atau oval dan batasnya jelas. Tapi dia nggak ada jaringan parutnya atau non scaring alopecia. Dia bisa tumbuh lagi tapi sering kambuh. Nah, jadi untuk faktor resiko pada kondisi ini, alopecia areata ini, yang pertama ada riwayat dari keluarga. Kalau salah satu anggota keluarganya juga mengalami hal yang sama, maka memungkinkan seseorang itu untuk mengalami hal yang sama pula. Kemudian juga ada riwayat penyakit autoimun, misalnya kayak vitiligo, tiroiditis, lupus, kayak gitu. Kemudian juga ada riwayat penyakit alergi kayak asma juga termasuk asma, kemudian juga dermatitis atopi, kemudian juga ada rinitis alergi, itu juga bisa. Kemudian juga ada riwayat stres berat atau fisik, atau juga riwayat stres psikologis juga bisa. Kemudian juga ada untuk orang-orang yang Down syndrome, kemudian juga ada riwayat infeksi virus tertentu, dan juga ada paling utamanya adalah defisiensi vitamin D. Jadi sebenarnya perlu dilakukan pengecekan hormon vitamin D. Kemudian jadi apa yang menyebabkan si alopecia areata ini? Dia tuh paling utamanya sebenarnya adalah reaksi autoimun. Kemudian yang kedua juga ada predisposisi genetik kayak yang tadi aku bilang, itu ada riwayat genetik di keluarganya. Kemudian juga ada pemicu lingkungan, misalnya kayak stres, infeksi, dan juga trauma. Oh iya, abangku pernah bilang ya emang ada kayak penyakit tiroid gitu loh. Terus habis itu dia juga sering stres. Sama dia juga jarang minum vitamin D. Terus habis itu lokasi seringnya tuh dia ada di bagian area kepala. Terus habis itu dia sering sih memang ngeluh bagian itu. Lokasi terus seringnya di kepala, alis, bulu mata, atau jenggot. Nah, biasanya untuk tanda-tanda dari alopecia areata ini, yang pertama itu bisa dijumpai area-area kebotakan yang berbentuk oval pada kulit kepala. Kemudian yang kedua juga adanya riwayat yang tadi seperti kita sebutkan, riwayat stres fisik, stres psikologis, kemudian juga ada riwayat dari penyakit autoimun seperti itu. Kemudian juga yang kedua, kalau dilakukan pemeriksaan fisik dermatologi akan dijumpai plak botak yang berbentuk oval dengan batas tegas, dan juga biasanya kulitnya tampak normal kayak kulit biasa. Kemudian yang paling khasnya adalah exclamation mark hair, atau area kebotakannya membentuk tanda seru. Nah, jadi alopecia areata juga dia ada beberapa klasifikasinya. Nah, yang pertama itu dia ada PC alopecia areata, ada alopecia totalis, alopecia universalis, kemudian juga ada opiasis, dan ada juga rambut-rambut sisa, serta alopecia areata barbae. Nah, untuk pemeriksaan lanjutannya yang dari pemeriksaan fisik tadi juga bisa dilakukan dermoskopi. Habis itu ada juga tes, kan tadi ada tiroidnya, bisa juga kita lakukan tes tiroid serta vitamin D. Kemudian kondisi yang seperti tadi juga nggak serta-merta itu langsung alopecia areata. Ada juga beberapa kondisi yang mirip, misalnya kayak tinea capitis, trichotillomania, telogen effluvium, kemudian juga scaring alopecia, sama ada juga androgenik alopecia. Nah, biasanya kalau untuk kondisi seperti ini itu bisa kita berikan beberapa penanganan. Yang pertama itu ada kortikosteroid topikal, contohnya kayak clobetasol yang 0,05%. Itu nantinya dioleskan 1-2 kali sehari selama 4-12 minggu di bagian yang mengalami kebotakan. Kemudian ada minoxidil 5%, itu juga bisa dioles 1-2 kali sehari. Kemudian juga ada tretinoin yang 0,05%, itu nanti bisa dikombinasi dengan steroid 1 kali untuk sehari. Iya sih, dari yang aku baca kan, itu kayaknya komplikasinya bisa ngarah ke hilangnya rambut jadi permanen, habis itu jadinya dia makin depresi deh nantinya, habis itu dia jadi kurang percaya diri nggak sih? Terus habis itu kayaknya prognosisnya sih baik ya dari yang aku baca ya, karena dia terjadi itu di usia dewasa, nggak di usia anak kecil. Kalau anak kecil dia kan berburuk prognosisnya. Nah, jadi guys, untuk kondisi alopecia areata ini harap bersabar, karena untuk pertumbuhan rambutnya akan memakan waktu yang cukup lama, bisa sampai 2-3 bulan setelah terapi. Maka itu harus menggunakan obat secara rutin, karena juga bisa mengalami kekambuhan.
Maka itu untuk kondisi ini harus kita pantau dan kita monitoring secara terus-menerus di bawah dokter spesialis kulit. Kemudian kalau memiliki kondisi penyakit autoimun, maka harus segera kita evaluasi juga ke dokter spesialis yang terkait. Dan kelola stres, paling utamanya adalah kelola stres dan juga jaga tidur yang cukup. Oke, sampai sekian untuk edukasi mengenai alopecia areata.